Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Liaran Roson di 4518 11026. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan sedimen urin. Jadi yang pertama itu adalah tes urin analisis, merupakan tes saring yang paling sering diminta oleh dokter karena persiapannya tidak membebani pasien seperti pada pengambilan darah atau fungsi sumsum tulang. Tujuan tes di sini adalah untuk evaluasi umum terhadap sistem glukoidik maupun status kesehatan badan. Langkah yang pertama adalah praanalitik. Yang pertama, persiapan pasien. Di sini pasien tidak memerlukan persiapan khusus. Kemudian yang kedua adalah persiapan sampel. Sampel digunakan sampel urin. Itu harus terhindar dari kontaminasi. Kemudian wadah penampungnya itu harus bersih dan kering. Kemudian identifikasi sampel, yang pertama nama, nomor, alamat, umur, dan pengawet urin. Kemudian selanjutnya urin harus dilaksanakan dalam waktu 2 jam. Setelah dikemikan, apabila terjadi penundaan tes, maka urin harus disimpan dalam lemari pendingin. Selanjutnya, cara pengumpulan sampel yang sering digunakan adalah urin sewaktu, yakni pengumpulan seluruh urin ketika berkemi pada suatu saat. Selanjutnya, sampel urin dipakai untuk tes mikroskopik, sebaiknya urin pagi karena kepekaannya tinggi. Kemudian, adapun alat tambahan di sini digunakan adalah pertama sentrifugus, kemudian kedua alat sentrifugus, ketiga corong, keempat adalah kaca objek, kelima adalah pipet Pasteur, yang terakhir adalah mikroskopik, dan yang ini juga adalah handspoon. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya melakukan langkah cuci tangan 6 langkah. Setelah itu, saya menggunakan handspoon. Setelah saya memasang handspoon, kita lanjut ke pemeriksaan. Yang pertama adalah siapkan 10-5 ml sampel urin dalam tabung sentrifugus selama 5 menit pada kecepatan 2000 rpm. Kemudian buanglah lapisan supernatanya, sisakan kurang lebih 1 mili urin dalam tabung sentrifugus. Kemudian sentakkan dinding tabung dengan jari untuk mencampurkan sisa urin dengan endapan. Setelah itu ambil suspensi endapan dengan pipet tetes. Setelah itu 1 tetes di atas kaca objek, kemudian tutup dengan kaca penutup. Setelah itu dimasukkan ke dalam mikroskop. Setelah itu periksakan mikroskop menggunakan lensa objektif 10 kali. Kita bisa melihat torak, krista, epitel, dan elemen lain. Kemudian kita juga bisa menggunakan lensa objektif 40 kali. Kita bisa melihat eritrosit dan juga leukosit. Kemudian lanjut ke pasca analisis. Di sini pasca analisis yang pertama adalah eritrosit. Eritrosit normal itu kurang dari 5/lpb. Nah, jika lebih dari 5 lpb, maka terjadi kerusakan pada membran glomerulus atau cedera vaskuler tractus genitourinarius. Kemudian selanjutnya adalah leukosit. Leukosit normal itu kurang dari 5/lpb. Ukurannya itu lebih besar dari eritrosit. Kemudian leukosit ini memiliki granula. Kemudian di sini ada epitel. Epitel ini di sini ada epitel squamous. Kemudian di sini adalah epitel transitional. Kemudian di sini adalah torak. Torak ini terbentuk dalam lumen tubulus distal dan juga di collectivus. Nah, di sini adalah torak leukosit, torak eritrosit, dan di sini adalah torak lipid. Kemudian di sini adalah kristal. Nah, kristal ini pada orang normal itu tidak ada, tapi pada keadaan asam, suasana asam bisa ada karena pasien tersebut dia kurang meminum air ataupun sering berolahraga yang berat. Jadi hasil diagnosis saya dari pemeriksaan ini adalah pasien ini terkena artritis gout atau asam urat, karena dari hasil pemeriksaan saya menemukan kristal asam urat. Itu mungkin dari saya, hasil dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.